فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikat daripada bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita bisa menggunakan nikmat-nikmat itu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita memudahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum walakin kafartum inna azabi lasadid. Apabila engkau bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, maka aku tambahkan nikmat itu. Tetapi kalau seandainya engkau tidak bisa menggunakan nikmat itu untuk bersyukur kepadaku, maka sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala cegah kita daripada hamba-hamba yang gara-gara nikmat Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita justru memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhlah aneh sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau dengan nikmat Allah justru kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit nanti orang akan masuk neraka Allah karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang digunakannya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah kaitannya antara ibadah kita kepada Allah dengan kualitas hidup kita? Ternyata ibadah kita kepada Allah berbanding lurus dengan nasib hidup kita di dunia dan di akhirat. Tadi khatib membacakan firman Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, boleh dia laki-laki maupun perempuan, dan dia wahwa mu'min, dan dia beriman, maka Allah berjanji kepada orang ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka mereka kami berikan hidup yang baik. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bolehlah kita merasa-rasa terhadap kehidupan kita sekarang ini. Apakah kehidupan kita sekarang ini sudah baik? Kalau tidak baik, maka kita bisa periksa dua perkara. Yang pertama, kita periksa bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala iman kita kepada Allah sudah bercabang, iman kita sudah mulai kabur, iman kita sudah mulai menipis, atau bahkan kita tak lagi beriman kepada Allah, maka bersiap-siaplah untuk susah dunia, susah akhirat. Kemudian sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, periksa amal kita. Bagaimana amal kita? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat erat hubungannya dengan kualitas hidup kita.
Wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah di puasa Ramadan kemarin sebulan penuh, di mana di pagi sampai sore sampai maghrib kita diperintahkan untuk berpuasa, dan di malam hari kita diperintahkan untuk qiyamul lail ataupun menegakkan dengan solat malam kita, dan disuruh kita banyak-banyak membaca Al-Quran, disuruh kita bersedekah, disuruh kita untuk memperbaiki diri. Ini semuanya adalah gunanya untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali membuatkan ilustrasi tentang nikmat yang Allah berikan dan tentang keadaan hidup kita. Apa kata Imam Al-Ghazali? Sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepada manusia itu adalah untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia itu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah, logisnya Allah Ta'ala akan menambah nikmat-nikmat itu karena hambanya menggunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Makanya orang-orang yang beribadah kepada Allah hidupnya baik. Perhatikan di kampung kita, perhatikan anak kita, perhatikan teman-teman kita yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang memiliki amal-amal yang baik, hidupnya baik, anaknya baik, istrinya baik, kesehatannya baik, ekonominya baik, nasib hidupnya baik. Kita jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang sekarang berpikir bahwa kalau kita beribadah itu untuk hari kiamat, untuk hari kemudian. Tidak. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni hidup enak di dunia ini. Allah Taala berfirman, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Apa kata Allah? Hiduplah engkau di dunia ini untuk bersenang-senang, supaya engkau bisa menikmati hidup yang senang-senang. Tapi ingat, waktunya pendek. Ulama tasawuf mengatakan, andaikan nikmat dunia yang nyata, yang nampak tak dapat kita peroleh di dunia ini, bagaimana mungkin kita bisa memperoleh nikmat di akhirat yang belum kita lihat, yang belum bisa kita rasakan sekarang ini. Makanya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memperbaiki amal ibadahnya, insya Allah hidupnya nanti akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sekarang banyak kali orang yang susah? Karena ibadahnya yang hancur-hancuran. Kenapa orang sekarang banyak kali yang gelisah? Karena imannya tidak penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Ramadan kemarin sudah cukuplah sebulan lamanya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru di ujung-ujung Ramadan banyak orang-orang sudah meninggalkan rumah-rumah Allah, justru kembali kepada kepentingan manusiawinya, yaitu pakaian dan makanan. Sibuk dengan pakaian, sibuk dengan makanan, lupa mengurus sesuatu yang sangat penting yang ada dalam dirinya, yaitu mengurus ruhaniyahnya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di hari raya mereka kembali seperti sebelum masuknya ibadah puasa Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Rasulullah bersabda bahwa manusia itu sebenarnya Allah berikan satu rumahnya di surga dan satu rumahnya di neraka. Sebenarnya kita ini tidak susah. Sekarang sudah ada rumah kita satu di surga, sudah ada satu rumah kita di neraka. Kata Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sibuk membangun rumahnya di surga dan merusak rumahnya di neraka. Jadi hari-hari dia mengirimkan batu batanya ke surga, hari-hari dia mengirimkan bahan-bahan bangunannya ke surga, karena dia ingin rumahnya di surga menjadi rumah yang besar, rumah tempat hidupnya di masa yang akan datang. Sementara orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, maka mereka merusak rumahnya di surga dan membangun rumahnya di neraka. Bagaimana mereka membangun rumahnya di neraka? Mereka mencari harta yang haram lalu membangun rumahnya di dunia. Jadi kalau kita mau tahu macam mana rumah kita di hari kiamat, lihat aja rumah kita sekarang yang kita bangun dengan harta yang haram, seperti itulah nanti rumah kita hari kiamat. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sekarang bersibuk-sibukkan diri kita untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah, supaya kita bahagia dunia, insya Allah bahagia akhirat. Dan sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hebatnya orang-orang yang beramal ibadah, orang-orang soleh adalah yang pertama sekali orang soleh itu mulia. Dimanapun kita menjumpai orang-orang soleh,
Orang-orang yang mampu menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga perutnya, menjaga telinganya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dimuliakan oleh manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah pasti memuliakannya, tapi manusia pun akan memuliakannya. Mohon maaf sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa kita sekarang sebagai ayah tidak dimuliakan oleh anak kita? Karena anak kita melihat kita tidak pantas untuk dimuliakan. Kenapa sekarang banyak ibu-ibu yang tidak dimuliakan oleh anaknya? Karena anak melihat ibunya tidak mulia dan tidak layak untuk dimuliakan. Berapa banyak sekarang anggota-anggota dewan yang mulia yang kita merasa tidak mulia? Kenapa? Mungkin saja mereka tidak memberikan contoh kemuliaan. Berapa banyak tokoh-tokoh yang tidak mulia yang harus kita muliakan dan kita tidak bisa memuliakannya karena memang dia tidak mulia. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang soleh insya Allah dia akan dimuliakan oleh manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang soleh, orang yang bagus ibadahnya, Allah akan berikan kesejahteraan dalam hidupnya. Perhatikanlah di kampung kita orang-orang yang soleh, ada susah hidupnya. Coba perhatikan Pak. Perhatikan, ini cerita konkret, bukan cerita ngada-ngada. Perhatikan di kampung ini orang-orang soleh ada susah hidupnya. Memang dia tidak punya mobil seperti mobil kita, dia tidak punya rumah seperti rumah kita, dia tidak punya istri secantik istri kita, tapi dia tidak susah, dia bahagia. Kenapa? Allah jamin kesejahteraannya. Kalau di dunia ini dia saja sudah bahagia, sudah sejahtera, pastilah nanti di akhirat dia akan lebih bahagia. Bukankah yang kita cari di dunia ini? Yang pertama adalah kesejahteraan, yang kedua adalah kemuliaan. Kita mencari kemuliaan, mencari kesejahteraan, caranya sangat mudah, yaitu beribadah kepada Allah, memperbaiki diri agar kita kembali kepada kefitrahan kita sebagai hamba Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya dan kita semuanya Allah berikan kekuatan dan hidayah untuk bisa memperbaiki diri kita. Karena kalau tidak kita peduli kepada diri kita, siapalah lagi yang akan peduli kepada kita. Saya sekarang sudah berusia 56 tahun. Ibu saya sudah sangat tua. Kalau saya salah-salah, dia tidak akan berani mengingatkan saya. Guru-guru saya pun tak lagi berani mengingatkan saya karena saya tidak sekolah lagi padanya. Lalu sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita tidak menasihati diri kita, kira-kira siapa lagi yang akan menasihati diri kita? Maka selamatkanlah diri kita. Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Maka marilah kita peduli dengan diri kita. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau bukan kita, siapalah lagi akan menyelamatkan diri kita ini? Maka mari perhatikan, kata Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa apabila engkau melakukan pekerjaan maka tanyalah dua perkara. Yang pertama, apa untungnya kalau pekerjaan ini saya lakukan? Dan pertanyaan kedua, apa ruginya kalau saya lakukan dari perbuatan ini? Kalau ini selalu kita tanyakan dalam hidup kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dan keluar dalam hidup kita. Allah akan mudahkan hidup kita dan Allah akan tolong untuk kita keluar dari masalah-masalah kehidupan kita. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, andaikan yang saya sampaikan ini ada baiknya, marilah kita jadikan sebagai perenungan di hari Jumat yang mulia ini. Dan kalaupun ini baik untuk disampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, sampaikanlah kepada mereka. Mudah-mudahan selama ini kita bersama orang-orang yang kita cintai di dunia ini, dan insya Allah nanti Allah akan kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita muliakan di surga Jannatun Naim, tentunya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.